Halo semuanya, nama saya Revino Agustinus Pandunazarita. Nama saya Supriya Nugroho. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Istilah TI ini mencakup beberapa hal, antara lain komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, firmware, dan prosedur serupa, layanan termasuk layanan pendukung, serta sumber daya terkait. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut McKeown, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pengertian lainnya menurut Martin, teknologi informasi tidak terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan lunak, tetapi mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan, mengirim, atau menyebarluaskan informasi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Ada 6 fungsi dari teknologi informasi, yaitu 1. Menangkap atau capture. Teknologi informasi dapat menangkap atau menerima data masukan. 2. Mengolah, processing. Setelah menerima data, TI juga mampu mengolah data dengan cara mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas. Misalnya menerima data masukan dari keyboard, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Data itu kemudian diproses dalam bentuk konversi, pengubahan data ke bentuk lain, analisis, perhitungan, dan sintetis segala bentuk data dan informasi. 3. Menghasilkan atau generating. Yang dimaksud menghasilkan adalah menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan. Keempat, menyimpan storage. Adanya TI membuat data dapat disimpan ke suatu media, misalnya disket, tape, CD, DVD, hard disk, flash disk, hingga cloud storage. 5. Mencari kembali. TI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan. Contohnya mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah. 6. Ada transmisi. TI memudahkan manusia dalam mengirimkan data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data melalui Bluetooth atau jaringan internet. Tidak dapat disangka bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, internet, dan lain-lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Tidak terlebih jika salah satu pakar IBM menganalogikan dengan perkembangan otomotif sebagai berikut. Seandainya dunia otomotif mengalami kemajuan sepesat teknologi informasi, saat ini telah dapat diproduksi sebuah mobil berbahan bakar solar yang dapat dipacu hingga kecepatan maksimum 10.000 km per jam dengan hanya harga beli $1 Amerika. Secara mikro, hal ini cukup menarik untuk dipelajari, yaitu bagaimana evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan mempengaruhi persaingan antara perusahaan-perusahaan di dunia, khususnya yang tergerak di bidang jasa. Selanjutnya ada perkembangan teknologi era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an, ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data atau data processing. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, karena terbukti untuk pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan mempekerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa.
era kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja, seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan mini komputer, bahkan mainframe. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, di mana komputer hanya menjadi milik pribadi, divisi EDP, elektronik data processing, pada suatu perusahaan. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak, terutama didukung dengan alam kompetisi yang telah berubah dari monopoli menjadi pasar bebas. Secara tidak langsung, perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi komputer sangat efisien dan efektif dibanding dengan perusahaan yang sebagian prosesnya masih dikelola secara manual. Belum banyak buku yang secara eksplisit memasukkan era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya, sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet di seluruh dunia secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet yang akan menjadi seperti ini. Ibaratnya mereka melihat bahwa yang ditanam adalah pohon ajaib yang tiba-tiba membelah diri menjadi pohon raksasa yang tinggi menjulang. Sulit untuk menemukan teori yang dapat menjelaskan semua fenomena yang terjadi sejak awal tahun 1990-an ini. Perkembangan teknologi informasi saat ini yang kita tahu seperti kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita. Dengan telepon kita dapat saling berkomunikasi via suara dengan orang lain, bahkan juga saling melihat wajah dengan video call. Itu bisa dibilang dapat mendekatkan yang jauh namun juga dapat menjauhkan yang dekat. Selanjutnya ada tren teknologi informasi saat ini. Dalam perkembangannya, kini teknologi informasi sudah menghadirkan berbagai macam produk yang memberikan banyak manfaat kepada penggunanya. Adapun beberapa tren teknologi informasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan penyampaian layanan komputasi, termasuk server, penyimpanan, basis data, jaringan perangkat lunak, dan intelijen melalui internet awan untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan lebih hemat biaya. 2. Artificial Intelligence atau AI. AI adalah salah satu teknologi informasi yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh para masyarakat luas. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. 3. API atau Application Programming Interface merupakan teknologi informasi yang dapat memungkinkan bagi perusahaan untuk membuka data dan fungsionalitas aplikasi mereka kepada pengembang pihak ketiga eksternal, mitra bisnis, dan departemen internal di dalam perusahaan mereka. Penggunaan API sendiri dapat memungkinkan bagi layanan dan produk untuk saling melakukan komunikasi antara satu sama lain dengan memanfaatkan data serta fungsionalitas antarmuka yang terdokumentasi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. 9 menit.